Kelak kita akan berhadapan mizannya Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun akan mempertanggungjawabkan. Bila mana kita selalu ingat dengan tauhidnya yang selalu berkembang, pasti kita akan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Selalu merasa ingat kepada Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Yang baru saja kalian lihat adalah ceramah dari Mbah Lutfi bin Yahya asal Pekalongan yang merupakan pimpinan dari Thorekoh Jatma. Kita tahu, kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mbah Lutfi, bahwa kelak kita akan berhadapan dengan mizan. Mizan itu timbangan Allah. Jadi segala perbuatan kita semasa di dunia itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kemudian Mbah Lutfi ngomong lagi, seseorang yang di hatinya ada tauhid, yang selalu berkembang, selalu ingat kepada Allah, maka tidak mungkin akan melanggar undang-undang Allah, tidak akan mungkin melakukan larangan-larangan Allah, dan tidak akan mungkin melakukan segala hal yang menjadi larangan agama. Tapi kalau kita lihat fakta saat ini, bahwa ucapan Pak Lutfi bin Yahya itu justru menampar mukanya sendiri. Kenapa? Itu video yang tadi penonton lihat, itu adalah video tahun 2018. Jauh sebelum polemik NASA bergulir, jauh sebelum terbongkarnya kebusukan-kebusukan Mbah Lutfi bin Yahya. Nah, saat ini kita cocokkan dengan fakta yang terjadi. Ketika Mbah Lutfi ngomong, besok kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang di hatinya ada tauhid, yang selalu berkembang di hatinya, ini tidak akan mungkin melanggar tatanan Allah. Lantas, yang menjadi pertanyaan saya, memalsukan makam milik orang lain, apakah itu sebuah anjuran Allah? Atau memalsukan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, apakah itu merupakan perintah Allah? Atau memalsukan nasab dari gurunya sendiri, yaitu Mbah Ilyas, apakah itu merupakan perintah Allah? Ini menjadi tamparan keras untuk Habib Lutfi bin Yahya. Kalau bicara di hadapan jamaah, ini ya gampang-gampang saja. Tapi faktanya apa? Faktanya, ucapannya sendiri, ya dilanggar sendiri. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya, jika Mbah Lutfi ngomong, orang yang di hatinya selalu ada tauhid yang berkembang, maka tidak akan mungkin melanggar larangan-larangan Allah. Sementara dirinya ini sudah menjadi hal yang biasa melanggar larangan-larangan Allah. Memalsukan makam KRT Sumodiningrat, kemudian memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama dengan memasukkan kakeknya sebagai salah satu dari pendiri NU, hanya saja tidak tertulis,
kemudian memalsukan nasab gurunya sendiri. Bahkan untuk urusan memalsukan nasab ini ada ancaman langsung dari Rasulullah. Barang siapa yang menisbatkan ya yang bukan haknya, ini ancamannya neraka. Wong Mbah Elias bukan bin Yahya tapi di bin Yahya kan. Apakah ini bukan termasuk perbuatan orang yang tidak mengenal tauhid? Maka sangat aneh ketika kita tabrakan dengan fakta yang terjadi saat ini. Lah untuk Muhyiddin, ketika saya putar video-video lama dari Pak Lutfi bin Yahya yang sok yes, sok ulama sufi dunia, kayak orang benar-benar saja. Ketika sudah kebongkar kebusukannya, mau ngomong apa lagi? Nyatanya memang itulah faktanya, bahwa Mbah Lutfi itu tidak sebaik yang kalian husnudoni. Mbah Lutfi bin Yahya juga tidak sealim yang kalian husnudoni. Dan itu harus diterima oleh para mukibinya. Karena seseorang yang dalam hidupnya yang dikejar adalah dunia, mau macak menjadi apa saja, mau menyamar menjadi apa saja, pada akhirnya ketahuan juga. Dalam hal ini Pak Lutfi menyamar sebagai seorang ulama, menyamar sebagai seorang ahli torekoh, bahkan memegang jabatan torekoh Jatman selama 22 tahun. Kemudian mendirikan torekoh sendiri yaitu Jatma. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, sehingga yang busuk tetaplah kelihatan busuk pada akhirnya, dan yang wangi akan tetap harum. Yang tak habis pikir untuk para mukibin Mbah Lutfi bin Yahya, sudah sangat jelas kesesatan yang ditampilkan oleh Mbah Lutfi, tapi ya masih banyak yang membela. Ya entah karena ada unsur kedekatan atau karena mencari keuntungan, saya tidak tahu. Yang jelas Mbah Lutfi sudah masuk sebagai salah satu orang yang merusak sejarah Indonesia. Saya tidak akan banyak komentar, karena menurut saya ucapan Mbah Lutfi bin Yahya di awal video ini sudah cukup sebagai tamparan keras untuk Pak Lutfi bin Yahya itu sendiri. Karena antara ucapan dengan fakta yang dipraktekkan Pak Lutfi bin Yahya ini tidak sinkron. Ucapannya mengatakan seakan-akan dirinya sebagai orang yang paling kenal Allah, sehingga jauh dari kata melanggar perintah Allah, jauh dari melanggar larangan-larangan Allah, tapi pada kenyataannya justru mempraktekkan kepada publik Mbah Lutfi ini melanggar tatanan Allah, melanggar undang-undang Allah. Dan yang miris, nasab gurunya kok dipalsu, dibin-yahyakan. Ini kan menurut saya sudah tidak beradab sama sekali. Mau bersorban pun, mau bergamis pun, mau lembut tutur katanya, tapi ketika sampai nasab gurunya dipalsukan, ini ya bukan orang baik. Saya jamin bukan orang baik. Orang baik tentu akan menghormati gurunya. Kok sampai orang baik mengotak-atik nasab gurunya, kemudian dibin-yahyakan? Ini orang baik macam apa? Ini adalah cara saya mengajak mukibin untuk berpikir. Cobalah pakai akal yang waras. Cobalah pakai akal yang cerdas. Yang kayak gitu masih diikuti.
Yang kayak gitu masih ditaatimi. Kalau saya tidak. Itu saja. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panas untuk seluruh muslim di Indonesia.